ada antara waiting room atau enggak yang password. Ya saya pikir sekalian lah password biar nggak ada yang masuk-masuk yang sering, kan banyak tuh biasanya yang sering chat-chat nggak jelas. Ya ini biar sekalian ngefilter. Gading Serpong, Sorong, Papua, Medan, Yoman. Oke, salam semuanya. Papua Barat. Hari ini kita bakal bahas topiknya itu tentang COVID. Jadi tentang coronavirus. Jadi hari ini kita juga ditemenin sama Dr. Trevino, biasa kan, Dr. Trevino. Hari ini Dr. Trevino bakal bahas tentang COVID-19 dan maksudnya hubungannya nih apa sih? Hubungan dengan produknya apa tentang ke SOP Subarasi dan ke Utsukushi. Mungkin ini lebih ke arah Utsukushi kali ya. Karena SOP Subarasinya itu hanya sebagai pendamping kalau untuk kasus ini. Mungkin dia Dok ya. Iya, gitu kira-kira sih. Kira-kira begitu. Oke. Nah, ini Bandung, Pontianak, Bandung Wonosobo, mantap. Seorang Bandung, ya oke. Jadi saya sebelum mulai, saya mau pesan aja. Ini kan nanti pasti akan ada Q&A, nggak mungkin nggak. Ini kan udah ada nih beberapa yang kasih Q&A. Di sini saya mau tekanin kalau misalnya nanti saya bakal banyak bacainnya itu yang saya cari setangkap mata saya, yang itu ya, yang berkenaan tentang coronavirus dan COVID, karena kan sesuai dengan topik hari ini. Jadi mungkin kalau nanya nanti tentang kanker, nanti nanya tentang ginjal seperti apa atau apa, ya mungkin nanti saya bisa jawab kalau ada waktu lebih. Tapi kalau misalkan nggak ada waktu lebih, ya saya fokus sama yang COVID-nya aja. Kasihan soalnya kalau yang mau masuk, dia mau dengerin tentang COVID, tiba-tiba ntar saya bahas ginjal kan, bahaya juga kayak begitu ya kan. Ntar dokter Trevino juga bingung, mau bahas apa ini. Oke, kalau gitu langsung aja saya persilahkan waktu dan tempatnya ke Dr. Trevino. Silakan dok. Nanti diaba-aba aja dok kalau mau mulai slide saya mulai. Oke, baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semua. Dari weekend gini rajin ya, masih mau menambah pengetahuan dan sebagainya. Mudah-mudahan pertemuan kita dalam 1-2 jam ke depan ini boleh bermanfaat buat kita semua. Termasuk juga kalau Bapak Ibu aktif, banyak pertanyaan, akan sangat membantu ya interaksi kita, dan juga saya juga banyak belajar dari pertanyaan Bapak Ibu semua. Saya minta tolong Angga untuk share slide-nya. Terima kasih. Oke, jadi saya diminta untuk membawakan topik tentang COVID-19. Ya, yuk, next. Lanjut. Tentang COVID-19 semua udah tahu ya. Oke, like dulu semua ya. Like dengan produk kita. Next. Lanjut ya. Nah, ini sebelum mulai barangkali juga kita udah sering dengar, tapi saya hanya mau kita refreshing dikit ya. Apa-apa saja sih sebenarnya yang harus kita mengerti istilah ya. Coronavirus itu nama keluarga, ya, nama keluarga virus, ya, coronavirus. Dan paling sering menyebabkan ISPA, infeksi saluran pernapasan akut, ya. Salah satu juga di antara keluarga coronavirus adalah virus penyebab COVID-19. COVID-19 nama penyakit ya. Virusnya namanya SARS-CoV-2. SARS-CoV-2, sedangkan penyakitnya namanya COVID-19, ya, yaitu coronavirus disease. Jadi penyakit yang disebabkan oleh coronavirus ditemukan tahun 2019 dan disebabkan oleh virus yang namanya SARS-CoV-2 dari keluarga coronavirus. Nah, si coronavirus ini ya bisa menyebabkan gejala-gejala sama seperti infeksi saluran pernapasan atas, ya, batuk pilek, ya, bisa juga jadi berat, ya, jadi gejalanya sampai batuk berdahak dan sebagainya, ya. Kemudian kalau kita lihat klasifikasinya ada orang-orang yang disebut suspek, diduga COVID-19. Kenapa? Keluhannya sama batuk pilek, tapi dia dari atau ada kontak dengan orang yang COVID-19. Atau disebut probable COVID-19 kalau dia misalnya kita belum diagnosis tapi sesak nafas berat dan meninggal, kita nggak tahu, ya kita anggap dia probable COVID-19. Sedangkan yang benar-benar COVID-19 kalau bisa dikonfirmasi, diperiksa dengan laboratorium, di swab, ya, dimasukkan batangan plastik,
ke hidung dan ke mulut untuk diperiksa. Ya. Nah, mereka yang suspek COVID, kita anggap suspek COVID kalau dia ada kontak erat dengan pasien COVID-19. Kontak erat itu apa sih? Jaraknya kurang dari 2 meter, kemudian dalam waktu yang cukup lama. Atau pelaku perjalanan ya dari daerah yang ada transmisi lokalnya atau sering disebut zona merah. Ini Bapak Ibu yang hadir di sini, kalau lihat dari daerah-daerah lain di luar Jakarta atau Jabodetabek, ada yang mungkin daerahnya belum banyak COVID-19, nah itu harus hati-hati kalau ada orang Jakarta ya yang datang karena mungkin mereka bisa membawakan virus ini ke daerah yang belum terlalu banyak. Ya, itu pelaku perjalanan. Yuk, next. Nah, sekali lagi ya, coronavirus ya, tuh saya garis bawahi COVID ya, coronavirus disease ya, penyebabnya adalah SARS-CoV-2 ya. SARS itu singkatan dari Severe Acute Respiratory Syndrome. Jadi ada sindrom kumpulan gejala pada pernapasan yang berat ya dan akut sifatnya. Itu sebenarnya nama penyakit SARS tahun 2003 yang juga sama pandemi dimulai dari Hong Kong ya. Karena mungkin mulai dari Hong Kong punya pembelajaran pada waktu itu, sekarang Hong Kong, Taiwan termasuk yang case-nya sedikit ya, dan langsung stop, udah nggak ada penyebaran lagi. Ya, karena tahun 2003 SARS itu muncul dari Hong Kong. Ciri-cirinya memang kalau yang dulu itu sesak napas berat, ya, kemudian mendadak akut ya. Jadi itu yang terjadi ketika pertama kali ditemukan tahun 2019 di Wuhan, di Cina. Next. Kalau kita lihat, jadi gejalanya apa sih? Ya, ternyata yang pertama adalah tidak bergejala. Waduh, pusing deh. Gejalanya apa? Tidak bergejala. Tidak bergejala kenapa? Karena mungkin baru terinfeksi. Dia baru kena, ya, belum bergejala. Tapi kenapa jadi poin di situ? Karena tidak punya gejala pun bisa menyebarkan virus tersebut. Kemudian orang yang tidak punya daya tahan tubuh yang bagus, misalnya karena gizi kurang, HIV, atau masih balita, atau lansia, kadang-kadang gejalanya nggak khas, kadang-kadang malah nggak ada gejala. Itu yang terjadi ya. Apakah gejalanya? Pertama, tidak bergejala. Kedua, kalau dia virusnya ada di hidung, pilek ya, dan paling sering orang penciumannya tidak berjalan dengan baik ya, tidak bisa mencium bau. Mungkin juga demam kalau ada infeksi. Next. Nah, kalau menempel di saluran nafas yang lain, di bawahnya bisa jadi batuk, tenggorokan rasanya tidak enak, panas, ya, juga demam. Next. Kalau di saluran nafas bawah, batuknya jadi berdahak, ya, dan juga bisa ada demam. Next. Kalau menempel di paru-paru, nah ini dia yang parah. Jadi sesak napas, ya, batuk berdahak, ya. Dan kalau infeksi memang ada demam. Sekali lagi demam ada di semua infeksi dan demam yang spesifik untuk COVID sebenarnya nggak ada. Ya. Tapi tidak semua orang juga akan timbul demam. Tergantung bagaimana daya tahan tubuh kita. Next. Nah kalau kita ditanya, apakah ada coronavirus di rumah kita atau di kantor dalam beberapa bulan terakhir ini ya? Ada nggak sih? Gitu. Ya. Nah jawabannya adalah ada mungkin kalau ada yang pernah ISPA, ada yang pernah batuk pilek atau demam, mungkin pernah terkena coronavirus. Next. Tapi kalau ditanya apakah ada SARS-CoV-2, belum tentu ada. Ya, kenapa? Karena SARS-CoV-2 spesifik ya, penyebab COVID-19. Kalau sekarang di antara di rumah kita belum pernah ada yang di-swab terbukti SARS-CoV-2-nya, berarti belum ada. Tapi kalau ditanya, ada yang batuk pilek, ada coronavirus nggak? Ada. Ya, karena paling sering ya, virus-virus corona itu yang menyebabkan ISPA. Lanjut. Supaya bingung dikit ya. Nah, kalau ditanya sekarang ada yang COVID-19 tidak di rumah? Nah, itu mesti dicek ya. Pertama cek dulu, ada gejala ISPA nggak, batuk pilek, demam, atau nafasnya sesak. Next. Nah, kalau dia memang ada pasiennya COVID-19 ya, ada kontak, kemungkinan besar ada di rumah kita. Ya, misalnya kita udah jelas nih pasien yang ini masuk rumah sakit gara-gara COVID-19. Aduh, padahal baru kemarin ketemu dia. Wow, barangkali kita kena. Ya, nah itu kita boleh curiga ada COVID-19. Dan itu dibuktikan dengan apa? Swab, ya, swab PCR, cari virusnya, ketemu, nah itu dia
mungkin sudah terkena COVID-19. Next. Kita udah tahu penularannya ya. Kalau saya bicara seperti ini, keluar droplet dan aerosol ya, keluar langsung begini aja. Kalau saya ada virusnya, droplet dan aerosol bisa mendompleng ya. Nah, droplet itu berat ya, langsung jatuh ke bawah karena gravitasi, sehingga penularannya kontak dekat. Kalau kita kurang dari 2 meter dengan orang yang sumber penularan, kita bisa tertular. Tapi kalau kita agak jauh sedikit ya, misalnya saya muncrat kemudian kena di komputer, meja dan sebagainya, orang lain pegang ya, itu kita tertular dari benda-benda yang terkontaminasi virus. Bisa juga pegangan pintu dan sebagainya ya, atau kita salaman ya. Nah, kalau aerosol partikelnya lebih kecil ya, terbangnya lebih jauh dan bisa lebih lama melayang-layang di udara. Nah, itu juga merupakan sumber penularan. Jadi cara penularannya ada 3, melalui kontak dekat, melalui udara, dan melalui benda-benda yang terkontaminasi virus. Lanjut. Nah, ini penting kita untuk mengetahui bahwa si virus itu mungkin terbang sebagai virus, tapi bisa menempel pada partikel lain. Ya, partikel kalau ditempel di serbuk sari, nggak kelihatan ya, serbuk sari aja udah sangat kecil, nggak kelihatan. Itu besarnya kira-kira 10 mikron. Di dalam serbuk sari ada bakteri yang nempel, besarnya kira-kira 2,5 mikron. Dalam bakteri yang nempel masih ada virus itu kurang dari 1 mikron, kecil sekali ya. Jadi dari rambut tuh kira-kira dibelah 1.000.000 ya untuk dapat 1 mikron, kecil sekali ya, tidak bisa kelihatan. Tapi apa efeknya? Kalau dia menempel di serbuk sari, dia hanya ada di saluran nafas. Tetapi kalau menempel di partikel dengan ukuran 2,5 meter, 2,5 mikron atau lebih kecil, nah itu bisa langsung masuk ke dalam paru-paru. Dalam paru dan bisa menginfeksi paru, jadi berat. Makanya ada penelitian di Italia Utara atau penelitian di Amerika, ya, daerah-daerah yang banyak polusinya justru lebih banyak terjadi fatal ya. Ya sampai ke paru-paru. Next. Lanjut. Ya, ini gambarnya ya, kalau kita bersin, ya. Dok. Sebentar ya teman-teman, Dokter Trevino-nya kayak DC. Nah ini udah masuk lagi, beliau udah masuk lagi, sebentar. Halo. Iya dok. Oke, aduh ini kenapa nih? Padahal di rumah nih. Mungkin lagi down aja kali dok. Nah ini gambarnya ya, gambarnya orang bersin. Jadi yang pertama kali keluar tuh partikel droplet, lalu yang kayak kabut itu adalah partikel aerosol. Itu dalam satu kali keluar dari tubuh kita nggak bisa milih-milih mau keluar droplet atau mau keluar aerosol, ya keluar semuanya. Kalau nggak percaya, ya di pagi-pagi yang masih dingin atau dari ruang ber-AC, coba tiup kaca, nah, itu keluar, ya. Itu udara pernapasan kita, dan itu bisa didomplengi oleh si COVID-19. Ini kita nggak bisa milih-milih nih, orang di depan kita ada virusnya apa enggak, ya. Dia tetap aja ngeluarin virus ya kalau dia ngomong dan sebagainya. Lanjut. Bentar ya dok, coba saya. Yoi. Jadi itu. Video dokter keluar di saya. Apa? Video dokter nggak keluar, tapi lo icon ininya udah sih, icon videonya udah, cuman nggak ada mukanya. Sebentar. Iya, ini kenapa nggak ada mukanya padahal kita nyala. Coba mulai lagi dok videonya. Nah ada, udah aman. Udah. Tadi soalnya DC tiba-tiba aja kan. Sebentar, saya lihat dulu.
Oke, terus ini internetnya. Dah. Oke. Ini gambarnya ya, droplet dan aerosol. Lanjut deh. Nah, kalau divisualisasikan seperti ini nih kira-kira ya, virusnya kecil ya masuk di dalam droplet kita. Ini gambar yang kiri. Terus kalau mengering karena udara kering, karena panas ya, jadi aerosol. Apa sih implikasinya? Cuma ukuran partikel aja. Dengan partikel yang lebih kecil, lebih lama melayang-layang di udara. Jadi makin beresiko. Jadi kalau kita bicara Jakarta ya risikonya tinggi karena udah banyak orang terinfeksi, beredar, beraneka ragam, keluar di mana-mana dan kita nggak tahu ya. Bisa saja dia mengeluarkan aerosol yang ada virusnya dimanapun. Ya, tentu yang paling berbahaya kalau di dalam ruangan tertutup, bukan di ruangan terbuka. Ya, lanjut. Lanjut. Ya, udara yang keluar dari tubuh kita, termasuk awan gas ini, ya aerosol maupun droplet itu hangat, ya, lebih panas daripada suhu lingkungan, sehingga dia akan naik ke atas. Sama lah kalau udara panas kan pasti memuai ke atas ya, kemudian nanti kosong udaranya diisi, udara baru kita merasakan angin. Ya seperti itu juga. Jadi kalau kita punya uh, udara penapasan keluar, ya pasti naik ke atas dan itu akan jauh lebih dari 1,5 meter, apalagi kalau partikel aerosol yang keluar ya. Jadi kalau dibilang kita harus jaga jarak 1,5 meter itu hanya untuk droplet, bukan untuk penularan udara, bukan untuk aerosol ya. Next. Nah, gimana ya kita tahunya ya, maka ini dari mana, jadi kita harus tahu kalau terutama untuk bukan orang-orang Jabodetabek ya, atau di Pulau Jawa sih udah banyak lokal transmisinya, apalagi di kota-kota besar. Tapi kalau di daerah yang kemudian belum banyak penyakitnya, kita harus hati-hati ya dengan mereka yang dari daerah zona merah yang ada transmisi lokal. Ya, jadi ada transmisi lokal di satu kota saling menulari. Sebelum terjadi transmisi lokal, ada yang namanya cluster transmission. Jadi jelas, oh ini baru terbang, baru mendarat, landing, dia datang bawa penyakit. Ya. Contohnya nih kalau browsing ya, Bupati Berau kan meninggal ya karena COVID-19. Itu disinggung-singgung tuh dari mana asal muasalnya ya, cuma nggak etis kalau kita ngomong di sini ya. Tapi itu terjadi ya. Terus kalau kayak ikutin Bapak itu, di mana dia berada ada beberapa kasus COVID-19 yang positif ya. Orang dari zona merah. Lanjut. Nah, apa sih yang terjadi setelah itu ya? Kalau kita kemudian menghirup aerosol tersebut, apalagi lebih kecil dari 2,5 mikron, dia bisa langsung masuk sampai ke paru-paru kita. Nih, Anda lihat nih gambar yang ada paru-paru ya. Kalau partikelnya sebesar 10 mikron, dia hanya di saluran nafas. Bolak-balik situ, kadang-kadang nyangkut. Tapi kalau sudah lebih kecil dari 2,5 mikron, bisa langsung masuk ke dalam paru-paru, bahkan masuk ke peredaran darah. Caranya gimana? Kita lihat virus ini, ya, gambar di sebelah kiri itu ada spike-spike-nya. Itu dia bisa nyangkut ya ke sel tubuh kita. Harus ada cantolannya sama seperti kapal lagi ngedok ya, kapal laut lagi docking, ada cantelannya. Kira-kira seperti itu. Tapi cantelannya itu sebenarnya bahan dari lemak yang gampang sekali kita eliminasi. Kita rusak dengan hand sanitizer atau cuci tangan ya dengan sabun, itu rusak dah. Jadi dia nggak akan mungkin menginfeksi kita. Ya. Lalu setelah masuk ke dalam tubuh kita terjadilah reaksi. Nah reaksi ini yang penting-penting ya ketika dia masuk ke dalam sel yang mengenali bahwa ini sel, waduh ini terinfeksi virus. Namanya NK cell. Pasti udah sering dengar dong NK cell, natural killer cell ya. Udah sering dengar ya. Nah dia itu yang justru mengenali pertama. Kemudian setelah dia mengenali ini ada infeksi, dia suruh nih bunuh itu sel. Ya, sambil membunuh itu sel, panggil teman-temannya. Ya, teman-temannya ada limfosit T dan limfosit B. Limfosit B ini yang menghasilkan antibodi ini yang bentuknya seperti huruf Y ini. Ya. Kalau antibodi yang pertama kali itu untuk infeksi yang belum dikenal, namanya IgM.
Mereka ada 5 huruf Y gandengan jadi satu, IgM. Setelah itu jadi IgG, satu-satu huruf Y ini ya, yang muncul IgG. Dan IgG ini yang lebih bertahan lama. Munculnya kapan? Setelah 7 sampai 14 hari. Jadi nggak langsung muncul, mesti ada proses, manggil-manggil temennya, datang, kenal, mengenal, diajarin di training dulu. Oh ini nih, antibodinya harus kayak gini, 7 sampai 14 hari, perlu waktu. Itu sebabnya ada istilahnya rapidnya negatif, false negatif ya. Padahal belum tentu negatif, tapi karena dia pada masa inkubasi. Sama juga virus fase paling banyak virusnya kira-kira 10 hari dan ngumpul semua di saluran napas atas, sehingga memang ketika fase-fase awal kita terinfeksi, kita baru tahu oh teman kita kena, terus kita langsung cek, belum tentu ketemu ya, 1-2 hari, seminggu kita tunggu baru bisa lebih valid ya. Tapi dalam seminggu kita baru nunggu mau diperiksa, periode itu kita udah nularin orang kalau kita memang mempunyai virus tersebut ya. Nggak gampang ini virus juga antik ya, heran deh. Ya gitulah, makanya kita harus hati-hati sekali, apalagi kalau kita mempunyai orang-orang yang kita sayangi dalam kelompok yang berisiko. Ya. Lanjut. Nah ini ya, rapid test yang sebelah ini pasti Anda juga ada sering lihat ya. Ada tulisan G, ada M, ya. G itu melambangkan IgG, M IgM, ya. IgM itu antibodi yang mula-mula ketika melawan virus, IgG yang fase maintenance-nya lah. C itu kontrol. Ya, kalau positif kayak gini loh, itu C. Ya. Lalu yang sebelah kanan itu adalah swab. Ya. Nggak enak, swab ditusuk gitu persis sampai di dasar hidung belakang gitu. Sakit, nggak enak ya. Next. Nah, di desa gimana? Bisa ada COVID nggak? Waduh, kalau udaranya segar kayak gini ya, biru semua. Anda lihat di sebelah kanan nih ada tulisan 3 gede-gede ya. Itu adalah alat mengukur partikel berukuran 2,5 mikron. Kadarnya di dalam udara yang diukur saat itu adalah 3 mikrogram per meter kubik. Sedikit banget ya partikel yang berukuran 2,5 mikron. Sedikit sekali. Jadi chance buat tertular di daerah seperti ini sangat kecil. Apalagi tertular kemudian menimbulkan keparahan. Sangat kecil. Ya. Nah ini nggak bisa nih kita capai di kota besar. Ya. Next. Jadi terus gimana nih caranya? Ya, kita harus pakai masker. Ya. Ini kalau Anda lihat di gambar ini, maskernya juga masker bedah. Masker bedah itu tujuannya untuk supaya tidak terjadi penularan dari saya kalau saya tertular ke orang lain. Lebih ke situ. Ya. Tapi kemudian kalau 2 orang yang diajak bicara juga pakai masker, akan meminimalisasi transmisi. Ya. Kalau Anda nggak percaya, Anda beli masker bedah, pakai, ya, terus tiup. Pasti Anda nggak merasakan. Kalau Anda pakainya betul, tiup ini pasti nggak kerasa anginnya. Ya, karena emang tujuannya supaya menghalangi droplet kita jangan keluar. Ya. Tapi dari luar bisa masuk, cuma sedikit lah. Ada barriernya. Ya. Nah, kalau 2 orang bicara seperti ini, pakai masker itu gunanya. Ya, supaya tidak terjadi penularan. Ya. Anda lihat orang yang tidak pakai masker, pajanannya jadi maksimum. Ya. Kalau yang bicara sama lawan bicara pakai masker, kita akan mengurangi penularan. Lanjut. Nah ini kayak gini nggak boleh, makanya kita juga nggak bisa bikin LOP ya. Ya mungkin nantilah next time kapan ya. Kalau semua udah minum Utsukushi, mungkin semua udah sehat, ya semua udah punya daya tahan tubuh sehingga sudah nggak perlu lagi masker bisa kumpul-kumpul kayak gini. Next. Nah ini kebiasaan baru yang diharapkan ya. Anda lihat nih dari Kemenkes ada jaga jarak, cuci tangan, hand sanitizer, gizi berimbang, ya rajin olahraga dan sebagainya. Nah Anda lihat sendiri ya untuk mengatasi COVID-19 yang jelas-jelas infeksi kan nggak bisa cuma satu, banyak faktor. Ya sama aja kita bilang diabetes, hipertensi, nggak bisa kita bilang cuma oh gara-gara obat, oh minum ini aja, oh minum itu nggak bisa. Semua banyak variabel yang mempengaruhi, banyak faktor yang mempengaruhi. Nggak bisa cuma satu faktor aja, ya. Dan kita di sini dalam hal menghadapi COVID kita masuk di dalam konteks gizi, makanan yang baik, makanan yang sehat untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Next. Nah,
Apa sih sebenarnya utsuk-usi itu? Kita udah tahu semua. Next. Ini isinya. Ada 12 active ingredients. Ya. Nanti hafalin ya, keluar di ujian. Yang penting ada produk sperma ikan, salmon, ya, ada antibiotiknya, ada probiotiknya, maaf. Kemudian ada juga fukoidan, produk dari rumput laut. Itu mungkin yang saya highlight saja, nggak semuanya saya sebutkan. Next. Ya. Probiotik itu apa? Probiotik itu adalah bakteri-bakteri baik. Ya. Kemudian DNA. DNA itu apa? DNA itu adalah asam. Aduh, susah ini. DNA itu cetakan kita lah, ya. Kalau kita punya anak nanti ikut papanya atau ikut mamanya, gitu ya. Itu kan DNA. Ada yang kombinasi, ada yang bapaknya lebih dominan mirip bapaknya, itu DNA. Cetakan kita. Jadi kalau kita sekarang itu punya cetakan dari bapak dan ibu, ya. Sehingga kita menjadi seperti ini, ya. Mungkin bukan cetakan mamanya yang mirip atau muka maksud saya, tapi bisa cetakan yang lain, ya, yang mirip. Sifat-sifat tertentu dari orang tua, misalnya golongan darah, itu contoh sesuatu yang kita copy dari orang tua kita. Nah, di dalam ingredients-nya juga ada fukoidan. Fukoidan ini juga adalah satu senyawa dari molekul-molekul kecil yang disebut glukosa, jadi gede, namanya polisakarida. Ya, ini juga dibuat oleh ganggang, oleh rumput laut, ya, penting dia. Ya, nanti kita lihat fungsinya apa saja. Next. Jadi ada manfaat immune activating, ya. Jadi mengaktifkan sistem imun kita, mengaktifkan pertahanan tubuh kita. Nah, imunitas kita ini sebenarnya kemana-mana, ya. Jadi imunitas tubuh kita bukan hanya untuk melawan virus, bukan hanya untuk melawan infeksi bakteri, tapi juga bisa melawan tumor, kanker, ya. Dan kebetulan di dalam produk utsuk-usi ini yang dibuktikan oleh teman-teman dari Jepang adalah hepatitis, ya, virus juga, hepatitis C, ya. Kemudian juga bakteri-bakteri yang ada di saluran cerna, sehingga kemudian punya dampak yang bagus terhadap saluran cerna. Next. Nah, ada sifat tadi sudah disebut, ya, anti tumor. Virusnya yang diceritakan oleh penemunya adalah virus influenza dan virus hepatitis C. Kemudian ada bakteri yang bisa dilawan, namanya Helicobacter pylori yang ada di perut, ya, di mah, ya, yang sering bikin sakit mah, sering bikin tukak lambung, itu namanya Helicobacter pylori. Nah, itu manfaat yang juga ditemukan dari produk utsuk-usi ini, yang terbukti memang influenza maupun virus hepatitis C. Tapi punya afinitas, berarti punya suatu kemampuan untuk melawan virus. Namun mungkin saja sebenarnya juga punya kemampuan melawan virus-virus yang lain, ya, termasuk juga coronavirus. Ya. Tapi kita nggak bisa tes. Kalau kita tes nanti kita jadi penemu obat COVID-19, kita jadi terkenal. Nggak usah dites-tes, ya. Yang penting jadi Toreda saja, kemudian jadi samurai, jadi Bushido dan sebagainya. Ya. Tapi ini punya afinitas itu antivirus, dan itu masuk akal melalui mekanisme NK cell. Jadi bukan directly si utsuk-usi membunuh virus. Nah, ini bukan obat antivirus, ya. Tetapi dia melalui NK cell tadi, NK cell bisa mengenali sel-sel yang terinfeksi virus. Lanjut. Nah, di dalamnya juga ada antioksidan, ya, menghambat proses pengenalan. Jadi setiap kali kita mengalami inflamasi peradangan, sebenarnya terjadi stres oksidatif, ya, sehingga penting kita menggunakan produk yang bersifat antioksidan, karena untuk menghambat terjadinya oksidasi itu, stres oksidatif yang merusak jaringan, terus sebagai rantai itu, ya, selalu begitu rusak satu sebelahnya, selnya kena lagi sebelahnya, dan sebagainya. Akhirnya kalau makin luas yang rusak, ya. Nah, contohnya pada pasien-pasien COVID-19 yang sudah tidak tertolong lagi, karena makin luas yang rusak, ya, dari regenerasinya nggak cukup, ya. Tapi sekali lagi itu nggak bisa bergantung hanya di produk, ya, SOP atau utsuk-usi, ya. Perlu makanan tambahan. Kalau nggak ada kemampuan tubuh untuk meregenerasi sel.
Setelah di-trigger, tetap perlu makanan, perlu protein, perlu kalori. Nah, itu yang penting. Termasuk juga pada lapisan-lapisan terluar tubuh ya. Memang di sini tulisnya kulit, tetapi di dalam ya saluran nafas itu lapisan terluar saluran nafas. Itu adalah daya tahan tubuh juga menghadapi virus dan sebagainya. Nah, kalau itu selalu diperbaharui, ya, dibikin baik, dibikin bagus, itu tentu saja bisa menghambat terjadinya infeksi saluran pernapasan. Next. Nah, tadi ya usus-usus mengandung probiotik. Jadi probiotik ini kuman-kuman baik ya, namanya FK23, dan dia melatih sistem imun tubuh kita yang dibentuk oleh sumsum tulang. Kemudian dilatih, ditemukan di usus, mereka latihan, sparring partner, berperang sampai NK selnya itu menjadi kompeten, dewasa, matur ya, bisa kemudian mengenali sel-sel yang terinfeksi virus atau juga sel-sel tumor, sel kanker, sel yang terinfeksi hepatitis C dan sebagainya. Itu kemampuan dari NK sel untuk mengenali dan kemudian menyuruh sel yang terinfeksi untuk mati dibunuh. Next. Nah, kemudian fukoidan. Fukoidan tadi ya, sebuah molekul besar ya dari rumput laut, ya, bisa berbentuk serat. Kemudian si fukoidan ini merangsang sel-sel pembunuh, natural killer cell yang ada di usus. Ya, jadi ada bakteri, ada tadi ya bakteri probiotik FK23, ada juga fukoidan ya yang juga menolong supaya NK sel ini makin growing ya, makin mature, makin dewasa ya. Itu yang terjadi dalam kita mengkonsumsi usus-usus. Next. Di dalam usus-usus ada DNA salmon juga ya, dan DNA ini sebenarnya dibutuhkan ketika kita akan membelah diri, sel-sel kita perlu membelah diri. Karena itu memang penting kita punya juga ya produk usus-usus ini untuk kita konsumsi, karena DNA itu penting untuk sel-sel bisa membelah diri, memproduksi sel dirinya sendiri. Oke, next. Nah, ada yang menggunakan percobaan ya dengan manusia ya menggunakan krim DNA dari salmon ini ya, ternyata mencegah kulit kering ya, kemudian mencegah juga kehilangan cairan dari lapisan kulit yang paling luar, meningkatkan elastisitas kulit ya. Ini mungkin penting ya, kita nggak penting ya, kulit itu ya Bapak Ibu asal tahu itu organ imunitas yang terbesar ya. Jadi kita kan disuruh cuci tangan ya, disuruh apalagi ya hand sanitizer ya supaya virusnya hilang ya. Nah, di dalam sini juga terjadi mekanisme imunitas ya, di permukaan sini. Jadi kalau kita katakan menggunakan krim DNA, menggunakan usus-usus, kulit kita bagus. Nah, kulit kita itu sebenarnya juga punya kemampuan ya untuk melawan bibit-bibit penyakit yang menempel di kulit kita. Next. Nah, ini yang terjadi ya untuk minum usus-usus ya. Katanya spot pada kulit ya menurun, pori juga menurun, kerut-kerut wajah juga menurun dan sebagainya. Itu semua membawa dampak yang baik pada kulit ya, dan kulit yang bagus itu meningkatkan kemampuan untuk daya tahan menghadapi berbagai bibit penyakit. Next. Ini hasil penelitiannya ya, saya pikir nggak usah mendalam lagi. Next. Ini tentang kelembabannya. Next. Ya. Ini cara kerja untuk asam urat ya, itu juga mempengaruhi. Mungkin asam urat sih ya nggak ada hubungannya sama COVID ya, tapi kalau kita stres, sakit ya, pikiran kita juga terpengaruh, pada dasarnya juga mempengaruhi daya tahan tubuh kita ya. Jadi ya sekali makan beberapa efek dapat ya, pada kulit juga ya, asam urat juga menurun dan sebagainya. Next. Nah, lalu ada SOP Subarashi ya. SOP Subarashi dasarnya juga SOP yang di-upgrade ya. Jadi SOP itu meningkatkan regenerasi sel melalui mekanisme hormon yang namanya insulin-like growth factor 1. Jadi itu juga hormon-hormon yang penting untuk meregenerasi diri. Jadi ada dua nih kalau Bapak Ibu minum usus-usus dan SOP.
Satu melalui mekanisme IGF-1, yang satu lagi melalui mekanisme hepatocellular growth factor (HGF). Ya. Dua-duanya adalah hormon yang meningkatkan atau meregenerasi kemampuan untuk meregenerasi sel. Apa sih hubungannya dengan COVID-19? Yaitu kita mengalami radang, ya. Kalau napas kita diserang, ya, pasti ada sel-sel yang mati. Sel-sel yang mati, apalagi kalau di lapisan terluar tubuh, akan menurunkan kemampuan sel saluran napas itu untuk melawan penyakit. Nah, itulah pentingnya kita meminum antioksidan, meminum produk seperti ini untuk apa? Mengembalikan supaya saluran napas kita utuh, ya, kembali sehat. Ya. Nah, untuk meregenerasi sel perlu hormon-hormon untuk menginduksi, ya. Tapi juga ada bahan dasarnya DNA dari usus-usus, ya. Kemudian usus-usus sendiri membantu atau meningkatkan NK sel. NK sel itu bisa mencegah supaya tidak terjadi pencurian dari makanan kita. Siapa yang nyuri? Ya penyakit, bisa kanker, bisa tumor, dia juga mencuri makanan kita. Ya, nah itu yang kemudian terjadi atau itu yang terjadi dengan kita memanfaatkan SOP Subarashi dan Utsukushi. Lanjut. Nah, oke. Jadi buat Bapak Ibu semua, ya, apalagi yang masih muda-muda, ya, bagus kita konsumsi ini SOP Subarashi karena efeknya untuk mencegah degeneratif, termasuk di dalamnya adalah kalau kita mengalami peradangan, inflamasi, jadi stres oksidatif, kandungan antioksidan di dalam SOP maupun Utsukushi membantu untuk melawan stres oksidatif. Yang kedua, daya regenerasi sel dipicu oleh dua hormon yang berbeda. Satu IGF-1 dari induksi dari SOP, yang satu lagi adalah HGF, induksi dari Utsukushi. Satu yang lupa kita tingkat sini, Subarashi. Subarashi itu yang dia usung adalah memperlancar peredaran darah, ya, mencegah penyumbatan. Nah itu kebutuhan kita juga. Jadi kalau kita mau meregenerasi sel, kita kan perlu energi. Energi dari mana? Ya dari makanan kita. Satu lagi yang membakar. Yang membakarnya adalah oksigen. Ya, dan itu semua dibawa dari saluran cerna. Ya, setelah dicerna baik-baik ke seluruh tubuh kita melalui peredaran darah. Jadi produk Subarashi ini meningkatkan aliran darah sampai ke ujung-ujung pembuluh darah kita, sehingga kita makin kita punya sumber daya, punya sumber bahan resources yang cukup, ya, untuk kita meregenerasi sel. Nah, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Pertahankan hidup sehat, ya, aktif, latihan fisik, dan happy, ya. Hiduplah happy, jangan stres-stres banget. Oke, tanya jawab aja mungkin lebih clear, ya. Enggak. Boleh, siap Dok. Bentar. Oke, stop share dulu. Nah. Saya cari yang corona ya Dok ya. Jadi biar enak, biar lepas. Corona dulu. Oh iya teman-teman, hari ini kita live-nya di YouTube teman-teman, nggak ada di FB karena tadi FB gangguan kayaknya, jadi saya blast-nya ke YouTube. Jadi nanti kalau yang mau lihat mungkin bisa lihat lagi ke YouTube lagi. Dok, ada yang bilang orang hamil itu rentan terkena virus. Untuk mengantisipasi, boleh nggak sih konsumsi UTSU sehari berapa takarannya kalau untuk orang hamil? Ya, rentan nggak rentan sih, tapi ya boleh. Kenapa nggak boleh? Boleh. Orang hamil boleh minum. Dan selalu kalau saya sih anjurannya mulai dari 2 kali sehari dulu. Ya. 2 kali sehari, oke, efeknya kita happy, kita mau naikkan 3 kali, 4 kali, nggak ada batasan. Ya, tetap tapi mulai dengan dosis 2 kali dulu sesuai anjuran dari si Asayama. Oke, Dok, ini ada yang komplikasi. Orang yang udah kena COVID, terus dia kolesterol, darah manis, darah manis ya mungkin semacam diabetes ya. Ya, asam urat, terus susah tidur, sakit mah. Yang harus dikonsumsi itu Utsukushi doang atau Utsukushi sama Subarashi, dan berapa sehari? Ini dia orang udah positif COVID katanya. Oke.
Ya kita kejar COVID-nya dulu aja, ya kita nggak usah pikir yang lain-lain dulu ya, yang lainnya sekunder lah, bukan berarti nggak penting, tapi perlu itu ya kita bikin target. Mungkin sekarang gini dengan orang yang sudah COVID-19 ini, usia ya kita berikan dulu dengan 2 kali sehari, kemudian kita bisa naikkan. Saya pernah punya pengalaman bahkan bisa ada yang kasih sampai 8 saset sehari ya. 10 saset gitu ya, karena begitu kepinginnya untuk bisa sembuh. Pasti ngaruh, nggak mungkin nggak ngaruh, pasti ngaruh ya. Makin banyak pasti ngaruh ya. Hanya tentu saja ada juga mungkin faktor yang lain yang mempengaruhi ya. Kalau kita minum sampai 10 saset sehari, pasti kan mesti beli berapa box. Ya kalau mampu silakan, nggak masalah. Yang kedua yang kasus-kasusnya karena ini kasusnya kolesterol ya, ada mungkin kencing manis ya, diabetes, dikasih SOP Subarashi ya, karena SOP Subarashi ini punya efek penyakit-penyakit degeneratif ya, antara lain juga menurunkan tekanan darah ya, dari SOP Subarashi ini. Jadi dulunya dikasih mulai dari mana? Mulai dari 2 kali sehari dulu, 2 kali sehari ya. Apalagi kalau mungkin Subarashi dari orang-orang yang ya ini kan contohnya sudah darah tinggi ya. Gitu. Jadi kan pasti udah dapat obat juga tentang darah tinggi. Nah itu kan kita mesti kontrol. Jangan sampai obat itu yang satu dengan yang lain jadi terlalu kuat, ya, terlalu keras dan sebagainya. Jadi mesti diperiksa rajin ya, sambil kita makan. Lanjut. Oke. Dok, kalau kadar vitamin D saya cuma 18, apakah saya jadi rentan tertular virus corona? Ya, vitamin D sebenarnya paling awalnya sih, bukan paling awalnya. Utamanya untuk metabolisme kalsium ya, kalsium di tulang, kapur, kalsium. Tapi memang dia punya efek juga di daya tahan tubuh. Ya. Nah, untuk orang disebut rentan atau tidak rentan, pertama kan dia harus memasukkan virus itu ke dalam tubuhnya, ke dalam sel tubuhnya. Jadi justru yang membuat rentan pertama kali itu adalah saluran nafas. Kalau saluran nafasnya nggak bagus, ya itu jadi rentan. Kenapa nggak bagus? Ngerokok, penuh dengan polusi, hidupnya di jalan yang polusinya banyak, kita yakin itu nggak terlalu bagus ya. Atau punya penyakit kronis di saluran nafas. Ya, itu udah daya tahan pertama udah runtuh tuh. Itu yang menjadi orang yang rentan tuh di situ. Ya. Apalagi dia rentan, misalnya dia kurang gizi atau punya penyakit HIV, itu juga daya tahan tubuh turun. Itu yang menjadikan dia rentan. Oke. Dok, ini ada yang mau nanya takaran, kira-kira takaran kalau dari dokter sendiri. Kalau udah positif terinfeksi virus COVID, berapa banyak harus konsumsi Subarashi dan Utsukushi? Umur 45 tahun, berat badan 90 kilo. Tinggi badannya? Tinggi badannya sih? Nggak ada ya? Nggak ada. Ya, 90 kilo besar, tapi kalau dia tinggi badannya lebih tinggi lagi dari 190 cm, mungkin posturnya normal ya. Nah, yang bahaya memang kalau status gizinya lebih atau bahkan obesitas. Karena memang daya tahan tubuh menurun pada orang-orang yang obesitas ya. Jadi ya kita harus hati-hati termasuk saya. Kalau obesitas ini daya tahan tubuh kita akan turun, terpengaruh. Oke. Berapa nih kalau mau dikasih? Ya saya kembali lagi tetap dengan 2 kali 1 ya. Kemudian secara bertahap dinaikkan. Karena ini sekali lagi ini bukan obat. Ini adalah satu suplemen ya. Kita mau makan berapapun seperti kita makan nasi, sebenarnya sih kalau kita kuat dan nggak kenyang, kita mau makan sebanyak apapun terserah. Karena itu adalah daya tahan tubuh kita. Konsumsi nutrisi maksud saya. Itu bukan bukan obat. Kalau obat ada pembatasannya. Gitu. Oke. Ini ada yang bukan corona tapi masih daerah-daerah paru-paru juga ya, Dok ya? Koroni. Dok, saya ada riwayat bronkitis dan belum lama menjalani tindakan endoskopi karena luka di lambungnya udah infeksi. Sekarang masih sering sesak napas dan badan selalu panas, apalagi kalau posisi tiduran malam. Nafas sesak banget. Yang bagus itu saya harus konsumsi Subarashi atau Utsukushi. Dan berapa banyak per harinya? Terima kasih. Ya, untuk Utsukushi untuk lambung, untuk kak lambung itu memang Utsukushi adalah pembuktiannya ya.
Apalagi tadi juga di dalam presentasi saya bisa membantu memerangi Helicobacter pylori. Jadi itu adalah kuman yang menyebabkan atau sering ditemukan pada kondisi tukak lambung ya. Nah itu bolehlah itu dikasih usus-usinya di dalam mulut itu ya. Mau berapa banyak ya? Mungkin mulai dengan 2 kali sehari dan nambah-nambah terus ditingkatkan lagi. Ya. Oke. Nah ini yang mungkin banyak ditanyain, ini mungkin buat saya juga. Dok, gimana kira-kira kalau misalkan kita masih sering beraktivitas, masih sering ngantor segala macam, usus-ususnya 1 cukup nggak sih dok? Per hari? Cukup nggak cukup sih gimana ya bilangnya, cukup-cukup aja sih kalau mau bilang cukup ya. Biasanya ini kalau ngomong obat ya dan dosis ya, kita ngomong berat badan. Kalau berat badan itu cukup gede, ya mungkin merancang usus-usi ya itu untuk berat badan rata-rata, berat badan 60 kilo mungkin antara itu ya. Saya pikir ya itu dugaan, saya nggak pernah tanya juga. Jadi kalau kita mau berapa banyak ya tergantung, kalau makin berat kita ya makin banyak, mungkin 2 seset ya. Tapi kalau sekarang berat kita kurang dari rata-rata, apakah kita setengah seset dibungkus? Jawabannya jangan. Ya. Saya tuh nggak pernah tahu kira-kira atau pernah baca. Kalau setengah dari bungkusan itu kemudian kita biarkan terbuka di udara luar ya, meskipun kita bilang ditutup kok, dijepit atau segala macam, kita nggak ada jaminan ya. Nah, nanti reaksinya jadi apa? Mendingan kalau mau minum 1 kali sehari udah ya, kalau nggak mau ini kebanyakan. Tapi dihabisin, jadi jangan dibuka setengah terus disisa-sisain. Ntar sore minum lagi, nah, kita nggak tahu jadi rusak apa enggak. Gitu. Oke. Dok, ada yang mau tanya. Ini ya, ada yang udah sembuh dari COVID, tapi sekarang kena fibrosis, ada darah tinggi dan kolesterol, umurnya 45 tahun, laki-laki. Harus konsumsi apa dok untuk fibrosisnya? Fibrosisnya di mana tuh yang ada ini ya? Fibrosis. Nah, mesti ini atau nggak japri aja ya fibrosisnya terjadi di mana? Terus bisa jadi fibrosis ya. Di hati apa atau di paru-paru fibrosisnya? Mungkin mesti ditanya tuh ya. Nanti kalau nggak bisa japri aja lah ke kantor ya. Intinya sih ya kan ada kerusakan jaringan juga ya. Fibrosis itu kan menunjukkan proses recovery ya, tapi ada kerusakan jaringan. Jadi SOP juga dikasih, SOP separasi. Jangan cuma usus-usi. Yang dua-duanya dikasih. Oke. Ya. Halo dokter, mau kasih teman yang positif COVID, tapi dia punya ada hipertensi juga. Rekomendasinya mendingan dua-duanya apa satu dulu ya? Dua-duanya mesti dengan SOP Subarasi. Ya betul. Dua-duanya aja nggak apa-apa. Cuma ini Kalau ya, banyak juga yang nanya mana yang harus didahulukan dok. Kalau misalkan orang kena COVID, tapi dia ada penyakit penyerta gitu loh. dua-duanya harus diprioritaskan. Maksudnya nggak ada mana yang duluan. Penyakit penyerta harus diatasi. Kalau nggak COVID-nya makin merajalela ya. Dua-duanya dikasih nggak? Kalau anak umur di bawah 10 tahun kena COVID, misalkan ini anak umur 9 tahun kena COVID, apakah boleh konsumsi usus-usi? Boleh juga ya dok ya? Kayak ke-mute dok, nggak ada suara ya? Bentar ya teman-teman. Nggak ada suara dok, kayak ke-mute itu. Ini saya unmute, tinggal diterima aja. Betul. Mesti dari situ yang buka. Saya nggak bisa ngebuka. Iya. Oke. Oke, sekarang kita dari COVID, kita mencelok dikit dulu ke usus-usinya ya. Oke. Papa saya umur 82 tahun. Saya kasih usus-usi
baru minum 2 saset. Terus dia katanya diare dan muntah-muntah. Apa karena Otsukushi mendetoks ya? Sementara saya stop dulu sih sampai diarenya hilang. Apa sebaiknya saya kasih Otsukushi lagi? Gimana, Dok? Ya, memang mungkin ada beberapa yang punya efek. Kan kalau kita lihat di kemasannya ya, laksatif ini ya, efek. Ya memang seperti itu. Jadi perutnya BAB jadi encer ya. Kalau emang nggak kuat ya di stop aja dulu nggak apa-apa. Tapi kalau memang mau membiasakan, mungkin diminum satu saset aja sehari, terus minum yang banyak juga ya kalau mau membiasakan. Ya mungkin karena masih kaget ya, karena ada macam-macam di situ kan, ada fukoidan, ada bakteri FK23 ya, mungkin masih perlu adaptasi lah istilahnya khususnya. Boleh lah. Oke. Selamat siang, bila seorang pasien COVID. Selamat siang, Dr. Revino. Mohon izin bertanya, bila Otsukushi meningkatkan sistem imun tubuh, apakah seorang pasien COVID-19 yang sedang dalam kondisi cytokine storm boleh diberikan Otsukushi atau malah menjadi kontraindikasi? Terima kasih. Itu saya juga nggak bisa jawab ya, saya juga kurang tahu. Cytokine storm ini kan jadi ada produk-produk inflamasi ya dari tubuh kita. Itu memang yang memproduksi itu sel-sel seperti NK sel juga sih. Saya kurang bisa jawab juga kalau kayak gitu ya. Tapi juga cytokine storm sendiri juga masih hipotesis ya. Masih ya artinya oke lah terbukti ada ya, tapi orang kasih anti cytokine pun juga nggak efek ya. Jadi dikasih apa nggak dikasih. Kalau mau sih, kalau menurut saya kita juga jangan berprinsip pada pengobatan ya. Harusnya kita dari awal udah mencoba mencegah ya. Dengan kita sekarang rajin ya, daripada kita tunggu terinfeksi dulu, mendingan kita duluan ya, minum duluan supaya jangan sampai terinfeksi. Itu aja dulu lah yang kita bisa sampaikan. Oke, Dok, kalau ada yang positif COVID, sekarang udah jadi negatif tapi sekarang dia kena stroke karena merembet kemana-mana nih setelah COVID, mungkin penyakit penyertanya ya, Dok. Iya, penyakit penyertanya dong. Konsumsi Otsukushi-nya berapa banyak dan apa harus tambah Subarasi berapa gitu, Dok? Ya, Otsukushi tetap diberikan dalam konteks bahwa dia mau meningkatkan imunitasnya. Dan bisa jadi sih sebenarnya banyak juga ya laporan kasus yang terinfeksi lagi dan sebagainya. Jadi nggak apa-apa, kasih aja Otsukushi. Yang penting juga diberikan justru jadinya Subarasi karena sudah mengalami degenerasi kan, dan itu untuk membantu recovery ya, meregenerasi. Tapi sekali lagi nggak cepat loh, ini perlu waktu ya. Apalagi jadi stroke tuh mungkin juga penyakit penyertanya dari awal ya, sudah menginduksi terjadinya stroke. Jadi bukan virusnya directly mungkin langsung ya, tapi ada penyakit penyertanya. Yang ini. Sekali lagi ya dua-duanya dikasih lah, SOP juga dikasih. Karena membantu regenerasi, dan setiap inflamasi itu pasti ada stres oksidatif, makanya dikasihlah antioksidan ya dari produk Otsukushi maupun dari produk SOP. Oke. Sama ini, Dok, ada yang mau tanya, kalau udah pernah dulunya pertama kena COVID-19, terus ternyata jadi negatif, itu dia akan imun seterusnya atau misalkan itu imun cuman pada saat itu aja karena imun tubuh dia mungkin hari itu lagi kuat jadi dia negatif gitu loh. Oke, istilah positif negatif itu mesti klarifikasi dulu ya. Jadi kalau kita ketemu virus ya dengan PCR disebutnya positif ya, dan kemudian kita harus buat jadi negatif ya. Jadi tidak ada lagi virusnya. Tapi kalau kita melakukan tes rapid antibody ya, istilahnya reaktif sih ya, sebenarnya udah diklarifikasi bukan positif lagi. Kalau positif ketemu antibodinya, jadi antibodi itu cukup lama umurnya, apalagi IgG ya. Jadi kalau ditanya bikin imun ya. Cuma berapa lama? Nah itu yang kita nggak pernah tahu. Karena penelitiannya belum banyak ya. Berapa banyak IgG itu, berapa banyak kadarnya dalam darah, umurnya berapa lama, belum ada yang tahu. Di sisi lain ada yang melaporkan kasus-kasus yang namanya reinfeksi ya, infeksi ulang gitu. Nah itu masih
Pikir-pikir juga ini benar nggak sih infeksi lagi gitu ya? Kan ada IgG-nya, kok bisa kena gitu ya? Harusnya kalau ada IgG nggak kena lagi dong. Jangan-jangan yang diperiksa apa dong itu? Oh bukan virus tapi partikelnya gitu. Bagian-bagian dari virus itu masih nyisa di hidung ya dan keambil bisa diperiksa. Jadi masih ya belum ada inilah belum fix ya kesimpulannya. Nah kalau kayak gitu gimana? Ya minum susu aja udah, jangan stop ya. Tetap aja diminum, nggak usah pikir-pikir lagi ya. Apalagi ini orang-orang santai banget ya, menulari kiri kanan, nggak pakai masker, nganggap sepi dan sebagainya. Udah rajin aja minum susu ya. Oke. Ini yang Mutsukushi, yang COVID kayaknya udah nggak ada yang nanya lagi. Ntar sembari nunggu kita masuk yang lain dulu. Oke, ini ada Dok, hubungannya apa sih stres sama sistem imun, Dok? Kenapa sih selalu dikaitin? Jadi gini, ada namanya hormon-hormon stres ya. Hormon-hormon stres itu adrenalin, kortison ya. Itu ternyata dibuktikan ya di hewan dalam penelitian ada sel-sel imunitas tubuh kita yang namanya neutrofil itu juga meningkat pada saat stres ya. Dan itu jadi ngerusak kan. Karena terus terang sel-sel tubuh kita itu, sel-sel imunitas tubuh kita itu seperti NK sel, itu kan sebenarnya merusak sel tubuh kita. Ini ada virus nih, bunuh dia, rusak kan sel tubuh kita. Gitu. Nah itu yang kayak gitu-gitu tuh meningkatkan perusakan ya, meningkatkan ini. Jadi makanya hormon-hormon stres itu berusaha dikurangi lah gitu, supaya kita nggak makin banyak menimbulkan reaksi-reaksi peradangan yang merusak. Hubungannya sih ke situ ya, stres. Jadi stres itu meningkatkan hormon itu ya, kortison, adrenalin, dan itu berimbas pada kerusakan peradangan dan sebagainya. Kira-kira gitulah jalan pikiran jalan kerja, mekanisme kerjanya. Oke. Dok, kalau ada yang mau konsumsi nih, tapi pakai ventilator. Kalau nggak pakai ventilator nggak bisa nafas. Kira-kira gimana ya, Dok? Pakai ini nggak? NGT, selang hidung. Kalau pakai selang hidung, dikasih di situ. Kalau dapat izin dari dokternya boleh ya, Dok ya? Iya, tapi minta izin dulu. Karena pasti kita nggak bisa masuk ICU. Nggak boleh. Ya. Pakai ventilator ya berarti udah nggak sadar dong ya. Iya. Ya, boleh diusahakan lah. Kita selalu usahakan yang terbaik ya. Cuma tetap semuanya perlu waktu, dan terakhir juga decision-nya bukan di kita ya. Terakhir decision-nya yang punya nyawa, yang punya kehidupan. Tapi kita usahakan. Nih, presiden terkena COVID menurut. Dok, apa yang harus dilakukan ketika ada pasien diabetes, tapi kemudian ternyata malah drop gula darahnya? Jangan dimakan. Jadi, manusia. Jadi diabetes harusnya kan gula darahnya tinggi. Coba nih, saya bacain ya dari awal nih. Usianya 71 tahun, jenis kelaminnya pria. Ya. Riwayat sakitnya pernah kena stroke, terus kena diabetes tipe 2, kolesterol, hipertensi, sama HNP. Sebelum konsumsi Subarasi, sempat cek ke dokter mungkin ya, masih di batas normal. Hari ini hari ke-9 konsumsi Subarasi 1 kali sehari, mungkin 1 kali 1 ya. Pertanyaannya, kenapa tubuhnya kok jadi lemas? Terus gula darahnya malah drop jadi 180 jadi 104. Oke, mesti dicek satu-satu ya. Dosis obat, kemudian yang kedua dietnya bagaimana ya, makannya gimana, berapa banyak kalorinya dan sebagainya ya. Itu harus dicek. Kalau memang sebenarnya sih target kita memang gula darah turun ya. Dan kalau memang turun, ya salah satu di stop lah, obatnya mungkin ya di stop. Kita kan mau yang natural ya.
atau dikurangi dosisnya. Mungkin obatnya bukan di stop total, tapi dikurangi dosisnya. Biasanya kan kalau kondisi-kondisi seperti ini, mungkin udah minum obat 2 atau 3 macam ya. Nah itu bisa di stop untuk mengurangi gula darahnya supaya nggak makin drop. Tapi harus dicek sih ya. Artinya oke lah kita happy gula darahnya mencapai 100. Tapi itu kenapa? Kenapanya harus jelas. Kalau memang karena treatment yang kita buat, kita lakukan, oke kita senang. Tapi kalau karena sesuatu yang lain, sebaiknya jangan. Ini contohnya gini, ada kasus yang lain ya, mirip gula darah juga. Kan indikator yang diperiksa bukan hanya gula darah, tapi ada HbA1c. HbA1c itu adalah gula yang berkaitan dengan hemoglobin. Ya. Dan itu juga harus turun. Kalau dia turun, apa yang terjadi? Ya kita akan bilang, oh gula darahnya terkontrol. Nah ini ada kasus nih, beneran baru minum SOP, seminggu loh, kok turun gitu. Turunnya banyak lagi ya, bagus, wah happy. Bener nggak nih turunnya gara-gara itu ya? Nah ini sekali lagi ini HbA1c, jadi berkaitan dengan hemoglobin yang ada dalam darah. Ternyata bukannya turun gara-gara perbaikan, tapi terjadi perdarahan. HB-nya jadi turun, bukan hanya HbA1c yang turun, tapi HB-nya memang turun karena ada perdarahan. Nah itu yang harus kita cek. Ya. Nah, cuma kalau gula darah biasa sih enggak sih, bukan gara-gara perdarahan. Kalau HbA1c, kita juga jangan lupa melihat yang parameter lainnya. Ya. Tapi itu kejadian gitu. Jadi seminggu, turunnya banyak banget. Wah ini kayaknya bukan gara-gara perbaikan nih, kayaknya ada perdarahan deh. Dicek benar ada perdarahan. Turunnya banyak soalnya. Gitu ya. Jadi ya kira-kira gitulah ya. Dicek benar. Oke, sama ini ada yang nanya pertanyaan general. Dok, kalau saya konsumsi obat jantung dan obat darah tinggi, saya perlu jedain waktu berapa lama sih untuk konsumsi Subarasi dan Utsubushi? Ya, pada dasarnya nggak ada catatan tentang interaksi obat. Ya, kita nggak tahu. Tapi efeknya memang sinergi. Ya. Dan obat itu kan dikasih 2 kali sehari, 3 kali sehari. Itu kan memang gunanya untuk memaintain. Ya. Jadi biarpun kita kasih jeda, sebenarnya sih nggak terlalu ngaruh. Ya. Karena yang jeda itu kan kita beranggapan interaksi ketika di saluran cerna. Tapi kalau ditanya efeknya, tetap aja sama, sinergi. Mau dijedain apa nggak dijedain sama aja. Jadi kalau saya sih sendiri menganjurkan misalnya minum obat yang mengurangi pembentukan trombus ya, mengurangi penyumbatan darah. Ya, orang ngomongnya pengencer, tapi saya nggak suka istilah itu karena nggak membuat darah lebih encer ya. Untuk anti trombus ya, seperti aspirin dan sebagainya. Salah satu memang harus stop. Kalau saya lihat ya, antara manfaatnya Subarasi sama ya dengan aspirin dan sebagainya. Mungkin kalaupun nggak salah satu stop, ya dosisnya aja mungkin disesuaikan lagi. Karena kita nggak tahu nih jadi apa gitu kan. Karena sinergi gerakan, jalannya sinergi. Jadi bukan jeda urusannya. Kalau jeda itu urusan interaksi di saluran cerna ya. Kita kasih jeda, penyerapan dan sebagainya. Oke, ini ada pertanyaan general lagi. Dok, kalau tes, misalkan udah saya tes swab sama orang itu, terus saya dibuktikan kalau saya ini reaktif, positif corona ya. Terus kemudian 2 hari kemudian, saya tes lagi, saya swab lagi, ternyata hasilnya negatif. Itu apa emang bisa secepat itu, Dok? Atau ada kesalahan dari dia? Kayaknya kesalahan deh. Nggak bisa secepat itu ya, Dok ya? Apa? Kayaknya kesalahan deh. Kayaknya jangan cepat-cepat atau kehilangan corona. Kayaknya kesalahan mungkin. Ya. Makanya jangan satu parameter aja, jangan cuma swab, tapi cek juga rapidnya, rapid antibody, sama cek hematologi rutin. Ya bisa kita lihat lagi. Ya. Oke. Dok, saya mau tanya, saya dinyatakan positif COVID tanggal 1 September, dan sampai sekarang saya masih isolasi sendiri di rumah, dikarenakan hasil swab
ST saya masih 38,43. Sedangkan IgM saya sudah negatif. Apakah itu sebenarnya sudah dinyatakan sembuh ya, Dok? Atau atau di tubuh saya ini masih ada virusnya tapi saya nggak ngerasa? Ukuran hasil swab itu gimana, Dok, cara bacanya? Minimalnya berapa? Ya, jadi sampai negatif ya swab itu. Jadi beda IgM IgG itu bicara antibodi. Kalau antibodi IgM memang dia produksi awal besar ya, kemudian dia akan turun. IgG kemudian yang menggantikan fungsi IgM. IgG itu lebih lama dan lebih long term. Jadi kalau kita udah terinfeksi, IgM masa awal mungkin positif, setelah itu akan turun atau bahkan sampai negatif, non reaktif ya. Tapi IgG-nya akan panjang umurnya, jadi akan lama. Kita akan lama reaktif ya pada saat pemeriksaan ini screening rapid antibody ya. Dan itu nggak berkaitan dengan virus. Jadi justru kalau IgG kita lama banyak, harusnya kita akan imun ya, kita akan tercegah dari infeksi virus. Jadi virusnya malah akan negatif ya. Nah kalau sekarang masih ada berarti belum hilang, ya. Meskipun tidak bergejala. Nah ini adalah klasifikasi orang tanpa gejala ya. Sudah dapat konfirmasi virusnya ada, tapi nggak ada gejala. Nah, ini contohnya seperti ini. Tetap masih ada berarti, dan itu berarti sumber penularan. Sehingga kalau seperti itu memang harus isolasi mandiri, ya memang harus isolasi. Coba aja kasih usu ya, banyak-banyak. Ya. Saya juga pengalaman dengan salah satu member juga yang minum usu dan bisa sampai 10 saset. 2 minggu kalau saya lupa itu. Jadi negatif ya swabnya. Masuk akal sih, make sense karena ada NK selnya itu sendiri. Berarti main di NK selnya ya kalau Utsukushi ya, Dok ya. Selain sama Vivatin juga. Oke. Utsukushi boleh nggak untuk anak 9 tahun yang kena COVID? Boleh, tadi kan udah dijawab, Bu. Boleh buat semua kalau yang kena COVID. Ya, sebenarnya nggak kena COVID juga kalau yang mau jaga daya tahan ya, Dok ya. Boleh, ya. Sujin bertanya, kalau sedang hamil dan ada benjolan di payudara, minum utsu atau subarasi boleh. Benjolan apa dulu nih ya, Dok ya? Iya, masih tahu dulu benjolannya. Nah, kalau ini untuk ibu hamil, bagaimana jika konsumsi utsu? Mungkin ya kita ambil case, misalkan dia mungkin orang tanpa gejala atau misalkan dia ini misalkan cuma mau jaga doang. Kalau mau jaga sih harusnya boleh. Kalau orang tanpa gejala, Dok? Boleh aja sih, sebenarnya nggak masalah ya. Gejala tanpa gejala boleh minum. Ini. Memang nggak ada catatan ya, artinya apakah punya dampak pada janin dan sebagainya. Tapi kalau mau lebih aman, memang menghindari trimester pertama ya, 3 bulan pertama alami aja udah, yang kalau satu udah apa segala macam. Nanti setelah itu baru boleh dapat Utsukushinya. Kenapa? Karena trimester pertama ini pas pembentukan seluruh organ tubuh ya. Kalau ada masalah, defek, nah nanti kita disalahin lah. Padahal belum tentu juga gara-gara Utsukushi ya. Tapi mendingan udah dihindari aja dulu. Setelah seluruh organ tubuh lengkap, trimester kedua, ketiga, mau dikasih silakan. Pada dasarnya sih Utsukushi sendiri bekerjanya kan di usus ya, di lambung, kemudian sebagian dari antioksidan yang diabsorpsi bekerja di sel-sel tubuh mamanya ya. Dan belum ada, atau saya nggak pernah baca sih pembuktian bahwa si Utsukushi ini ditransfer lewat plasenta ke janin. Itu saya belum pernah baca. Jadi ya menurut secara logisnya ini memang lebih aman ya, cuma supaya menghindari aja di atas trimester kedua ketiga lah baru boleh konsumsi. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Ini udah rada habis sih kayaknya pertanyaan COVID. Jadi untuk asam lambung sekarang, Dok. Asam lambung dan asam urat, konsumsi Utsukushi atau subarasi? Kalau semisalnya budgetnya cuma bisa untuk 1 hari 1 saset dan cuma untuk 1 produk, kira-kira yang bagian yang mana yang lebih condong, Dok? Produk apa? Utsukushi.
untuk lambung ya. Karena ada afinitasnya, itu tadi melawan Helicobacter. Helicobacter itu salah satu bakteri yang menimbulkan luka lambung ya, lambungnya jeruk luka. Itu usus-usus. Dan juga ada probiotik. Probiotik itu harus ada di lambung, memang kerjanya di lambung probiotik itu. SK23 itu. Nah, di lambung saluran cerna maksud saya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan lain. Nih dok, ada papa saya umur 80 tahun, berat kira-kira 80 kilo. Nggak dikasih tahu tingginya lagi dok. Ada jantung koroner dan dia didiagnosa zoster virus 2,5 minggu yang lalu. Saya kasih dia SOP 100 dan Utsukushi pagi dan sore sama satu-satu. Jadi total 2 SOP dan 2 utsu sehari. Apakah harus saya tambah lagi utsunya supaya dia tidak sakit-sakit badannya? Saya ingin supaya virusnya cepat hilang. Ya, virus varicella zoster ini nggak hilang kenyataannya. Sejak kita terinfeksi pertama waktu kecil dalam bentuk teker air, sampai kemudian umur 80 muncul lagi dalam bentuk zoster, itu kan dia nggak bisa hilang. Ya, saya belum punya pengalaman juga apakah dengan kemudian kita mengkonsumsi utsu banyak-banyak virusnya akan hilang. Ya. Karena virusnya sembunyi di jaringan yang sangat sulit dijangkau, ya, di saraf. Jadi agak sulit ya. Terus kalau mau dibilang kita minum SOP atau Utsukushi, dalam hal ini kita nggak mencari efek NK sel kemudian merusak virusnya atau menghilangkan virusnya, tapi akan lebih banyak kita memakai efek antioksidan dari kedua produk ini dan juga untuk meregenerasi sel-sel yang rusak akibat proses peradangan. Itu mungkin yang bisa saya bantu ya. Tetap aja dikonsumsi, tapi jalan ceritanya beda. Bukan jalan cerita untuk menghilangkan virus. Karena juga sampai sekarang nggak ada tuh yang saya pernah ketahui ya, bahwa virus varicella itu bisa varicella zoster bisa dieliminasi. Dok, kalau untuk pasien yang bermasalah di ginjal, lebih baik konsumsi SOP Subarasi dan Utsukushinya itu sebelum atau sesudah HD? Sebelum dan sesudah HD, setelah sesudah HD juga ada HD lagi ya. Nggak ada masalah sih kalau menurut saya. Sekarang saya makan sesudah HD. Setelah itu kan HD lagi. Berarti itu jadi sebelum HD. Kalau menurut saya sih nggak ada masalah lah. Ya. Nggak apa-apa, nggak itu. Ya kalau khawatir akan langsung dicuci darah, ya udah setelah HD aja, ya, langsung. Tapi sih saya nggak punya catatan ya untuk apakah sebelum itu sudah HD. Benjolannya sih sudah di USG dan Nikonel yang tadi. Yang payudara? Ya, yang di payudara ada benjolan. Katanya benjolannya itu lagi dikonsultasi ke dokter bedah, tapi jenis benjolannya belum diketahui. Baru diketahui setelah operasi. Operasinya, ya. Tapi karena sedang hamil, jadi operasinya nanti setelah melahirkan, dok. Diperiksa patologi. Ini ada yang tanya, dok, kalau dari swab pertama yang positif, untuk kalau saya mau cek lagi saya udah negatif atau belum, itu berapa lama jaraknya enaknya kalau saya mau ngecek lagi? Ya macam-macam sih, ada yang 14 hari ya. Tapi kadang 14 hari swabnya masih positif juga, diulangi lagi seminggu. Mungkin lebih amannya mungkin 10 sampai 14 hari lah. Anggapannya di situ daya tahan tubuh kita udah berespon untuk bisa melawan virusnya. Subarasi peredaran darah ya, iya betul Bu. Ada kenalan divonis kanker leher. Dok, ada kenalan udah divonis kanker di leher, tapi minum Utsukushi kok malah muntah. Ketika dihentikan malah nggak muntah. Kenapa? Dicoba konsumsi lagi itu muntah lagi. Kenapa ya dok? Saya juga nggak tahu, mesti diperiksa juga ya kenapa.
Mungkin ya ada juga sih orang yang nggak cocok kan sama ingredients-nya ya. Saya kurang tahu juga sih. Kan tetap aja ada reaksi individual. Ya, meskipun kita tahu yang kita konsumsi ini adalah suplemen. Suplemen itu kan pada dasarnya bukan yang membahayakan ya, nggak harmful. Tapi ya reaksi individual bisa berbeda-beda. Makanya ada orang yang makan ikan juga mual gara-gara amis misalnya, padahal nggak ada apa-apanya. Ada juga kan kayak gitu. Saya ada. Dok, kalau saya ada eczema, minum Subarasi atau Utsukushi, Dok? Oke. Pengalaman sih ya SOP itu bisa membantu. Ya. Kenapa? Karena ada fungsi regenerasinya, ada antioksidannya. Antioksidan ini sangat mempengaruhi untuk dampak dari inflamasi. Dari segi ininya fungsi usukushi juga ada karena di dalam usukushi itu ada tadi tuh ya kolagen ikan, kemudian ada antioksidan juga ya. Jadi itu juga pengaruh. Jadi kalau mau ditanya mau makan apa, dua-duanya nggak masalah. Dok, temannya anak saya usianya 2 tahun dan udah divonis leukemia. Apakah boleh konsumsi Utsukushi dan berapa takarannya untuk anak umur 2 tahun? Boleh, pasti boleh jawabannya ya. Berapa takarannya ini? Kalau saya selalu akan anjurkan 1 kali ya, 1 kali satu saset ya, atau paling banyak 2 kali karena ini kan masih anak-anak ya. Dan sekali lagi yang lebih penting itu adalah menjembatani apa yang diharapkan dari orang tuanya dengan leukemia ini. Jadi sekali lagi si usukushi bukan replacement dari obat, ya. Tapi dua-duanya justru dengan obat-obatan saling sinergi. Ya itu yang paling penting. Jadi kenapa? Karena usukushi ini kan mekanisme anti-tumor agent-nya itu melalui NK cell. Ya, dan sedangkan NK cell sendiri adalah produk dari sumsum tulang. Sama juga dengan sel-sel leukemia juga produk dari sumsum tulang. Ya, dua-duanya itu produk sumsum tulang. Kalau pas produknya NK cell yang bagus dan banyak, tentu saja dia punya daya tahan atau daya anti tumor aging-nya besar. Tapi mungkin juga pas fase penyakitnya lebih tinggi gimana? Kan leukemianya lebih banyak diproduksi. Jadi fungsi usukusinya lebih banyak ke antioksidannya dan sebagainya. Jadi tetap diberikan bersama-sama dengan obat karena obat itu langsung membunuh sel-sel leukemianya. Ya. Jadi dua-duanya dikasih obat dan kemudian mungkin mulai dengan 1 atau 2 kali 1 saset dulu lah, ya, masih kecil sih ya. Oke. Gitu. Oke, lanjut. Untuk kena demensia, apakah Subarasi atau Utsukushi bisa bantuin, Dok? Kerusakan sel otak nih, kuncinya di situ, ya. Jadi degenerasi itu bisa dibantu oleh SOP. Kemudian dengan Subarasi itu kan membantu flow, ya, aliran darah ke otak juga termasuk di dalamnya. Mungkin kalau ditanya ya saya akan lebih ke Subarasi. Okay. Sore Dok, ada pasien anaknya kena kanker tulang dan harus cuci darah. Apakah Subarasi dan Utsukushi bisa bantu karena kreatin dan ureumnya tinggi? Ya, cuci darahnya karena apa nih ya? Sel kankernya udah merusak ginjal apa enggak tuh? Ya, mungkin harus bilang. Kalau sel kanker udah merusak ginjal memang agak berat ya. Kalau kita mau mengatasi gagal ginjalnya karena gagal ginjalnya mungkin sekunder kan dari kankernya.
Jadi ya tetap aja sih kita minum ya. Um, Lebih banyak kalau gini ya, apa kandungan dari uskusi itu juga membantu untuk regenerasi sel, termasuk juga sel-sel yang ada di ginjal. Jadi ya lebih ke arah sana lah ya. Harapannya tentu ada sel-sel ginjal juga yang masih bagus, yang kemudian bisa meregenerasi diri sehingga meningkatkan fungsi dari ginjal tersebut. Oke. Dok, untuk penderita penyakit GERD, sepupu saya sendiri, dengan kondisi yang udah sampai cemas, sesak napas, katanya sampai nggak boleh makan makanan yang ada ladanya. Bagusnya kasih SOP atau substitusi. GERD ya, dasarnya GERD ya. Ya, GERD. Ya GERD ini sebenarnya lebih banyak karena stresor ya, psikologis. Lain kalau kita bicara tentang gastritis, sakit mah atau sampai tukar lambung, ya itu memang ada bakteri, itu bisa kita kasih substitusi. Kenapa nggak coba SOP aja ya? SOP kan bilangnya bisa membuat ini ya, tenang ya, lebih tenang. Jadi pakai aja SOP ya, itu mungkin kita akan mengurangi stres kita. Apalagi kalau ya kita bikin jaringan. Ya. Lebih berkurang lagi stresnya karena ada yang kasih selamat pagi tiap hari. Ya. Oke, dokter, saudara saya ada yang kena kanker paru stadium 4, konsumsi pagi sama sore masing-masing 1 subarasi dan 2 utsu. Tapi setelah dikonsumsi rutin secara begitu, CEA-nya tadinya 4,6 jadi 5,2. Itu apakah masih boleh dikonsumsi, dok? Kanker paru atau kanker lambung ini ya? Paru. Oh. Saya kurang tahu juga, kita pelajari dulu ya CEA-nya kenapa naik ya. Ini kan daripada ini japri aja ya. Oke. Saya sudah 4 kali stroke. Apakah SOP Subarasi bisa membuat saya lebih enakan? Dan berapa banyak nih saya harus minum, dok, kalau dia udah kena 4 kali stroke? Ya, harapannya ya dengan Subarasi ini adalah kita mencegah sumbatan-sumbatan yang bisa menyebabkan stroke. Ini kalau 4 kali mungkin stroke-nya non hemoragik ya, bukan yang menimbulkan perdarahan. Berarti ada sumbatan-sumbatan. Nah, itu yang kita harus kejar. Ya, berapa banyaknya? Mulai aja dari 2 kali 1 saset. Kemudian setelah itu kita coba tingkatkan. Ya. Kebutuhannya apa 2 kali 2 saset sampai 3 kali 2 saset dan sebagainya. Ya, tapi itu mulai dari situ dulu. Dan barangkali nanti kita bisa tergantung obatnya ya, dapat obat apa ya. Nanti ada kalau ada obat yang juga mengurangi sumbatan darah itu harus dipertimbangkan. Mungkin nanti kita bisa pelan-pelan ya, kita lihat khususnya. Oke. Kayaknya sih udah, dok, udah nggak ada yang nanya. Karena topik hari ini malah ntar nanyanya pada Subarasi, bingung juga ntar. Tapi nggak apa sih, Subarasi juga penting lah kita kasih untuk peningkatan imunitas dari segi kemampuan dia meregenerasi sel. Ada ya, dok, hubungan yang kalau sekarang kita mau meningkatkan sistem imun, tapi kita konsumsi Subarasi juga bisa bantuin juga ya, dok ya? Ya, karena kan dia punya kemampuan meregenerasi sel, ya, kayak induksi. Dan sel-sel yang mudah meregenerasi diri antara lain sumsum tulang. Sumsum tulang itu kan tempat produksinya sel-sel imun tubuh. Pastinya sih akan terpengaruh. Ya. Oke. Mungkin beberapa pertanyaan terakhir nih saya cari. Dok, kalau stroke udah lama stroke, terus mau coba konsumsi Subarasi, tapi ada alergi sama seafood, ngaruh nggak ya, dok? Dites aja dulu. Ngaruh, dites aja dulu. Klaimnya sih enggak, ya, karena kita yang dikasih ini apa namanya? Biasanya gini loh, orang alergi itu ada zat yang namanya alergen. Alergen itu produksi dari makanan yang kita alergi itu ya. Biasanya protein besar, sedangkan ini peptida. Peptida itu kecil molekulnya. Dan beberapa sih
klaimnya memang bahwa dari Asayama sendiri produksi ini bahwa dia anti alergi ya, jadi nggak mungkin alergi maksudnya. Nah itu harusnya dengan molekul kecil seperti itu, peptida, nggak menyebabkan terjadi reaksi alergi. Tapi kalau khawatir, coba dulu aja, coba ya, atau upline-nya kasih lah, coba dulu gitu ya, 1, 2, jadi bengkak nggak bibirnya, jadi jontor ya, atau mungkin jadi gatal ya, atau jadi sesak dikit. Nah, kalau nggak jadi itu semua, berarti oke. Ya. Coba. Oke. Kadang juga saya suka ini ya, kalau ada konsultasi dia jadi gatal-gatal segala macam, kasih obat juga, kasih obat sambil dia minum SOP atau sususi gitu kan, saya suruh lihat lagi efeknya gimana, gitu ya. Karena juga pengalaman ya, orang yang kadang-kadang alergi ya, tapi kita induksi terus, jadi dirangsang terus, lama-lama juga kembang. Ada yang seperti itu, tapi nggak semuanya selamanya kayak gitu. Ada yang seperti itu. Tapi kalau penderita. Dok, kalau autoimun kan emang macam-macam jenisnya, tapi untuk penderita lupus, kami harus hati-hati mengkonsumsi suplemen yang meningkatkan imun, karena di kasus lupus imun kami itu udah berlebihan. Jadi gimana caranya, dok? Ya, memang ini harus hati-hati. Kalau mungkin pernah dengar presentasi-presentasi saya di yang sebelumnya, memang saya hanya mengangkat kriteria makanan yang sehat yang boleh dikonsumsi orang-orang autoimun, termasuk Subarashi, SOP ataupun ini satu lagi apa namanya, usukusi ya. Dari segi kriterianya sih sebenarnya oke-oke aja, nggak masalah ya untuk autoimun dari segi kriteria ya. Tapi jalan ceritanya yang kita nggak tahu. Maksudnya dalam konteks autoimun tuh ngomongnya antibody. Sementara ini bicara NK cell. NK cell lain, meskipun ada jalur pertemanan ya antara NK cell dengan limfosit B yang membentuk antibody. Nah, jadi bagaimana minumnya hati-hati sih kalau saya pikir. Makanya dalam presentasi yang sebelum-sebelumnya saya akan lebih banyak menganjurkan SOP atau SOP Subarashi daripada usukusi. Ya. Meskipun sebenarnya secara kriteria makanan sih nggak masalah. Isinya fukoidan, isinya DNA salmon, probiotik, ya. Secara itunya sih nggak masalah. Tapi karena ada fungsinya meningkatkan NK cell, mungkin itu yang kita perlu dalam tanda kutip waspada. Kalau kita mau coba silakan, tapi mungkin dengan satu saset aja dulu sehari, nggak usah banyak-banyak, atau dua hari sekali satu saset. Ya. Terus kita lihat rasanya bagaimana. Saya lebih akan menganjurkan SOP Subarashi ya, daripada usukusi, tapi kalau mau dicoba dosisnya rendah dulu. Dan obatnya tetap dikonsumsi ya, obat dari dokter untuk autoimunnya. Oke. Wah, ini ada yang ini. Dok, untuk ada pasien anak-anak juga umur 5 tahun didiagnosa tumor otak dan dia infeksi dari pompa saluran kencing sampai ke perut. Dan sekarang dia positif COVID. Berapa takarannya Subarashi dan Utsukushi per harinya, dok? Ya, nggak sih ada konteks takaran atau dosis ya. Tetap aja kita mulai dengan 2 saset dulu sehari, ya, kemudian pelan-pelan dinaikkan. Nggak ada masalah sih, kebanyakan juga nggak akan pengaruh. Maksudnya nggak akan berefek jelek, ya, karena ini bukan obat, ini nutrisi. Jadi ya mungkin dimulai dengan 2 kali satu, ya. Kemudian bertahap kita naikkan. Oke. Saya lupa. Tadi kalau yang badai sitokin itu nanti ya, dok ya, mau dipelajarin dulu aja ya. Ya, saya nggak bisa jawab ya kalau badai sitokin ya. Memang beda jalur sih sebenarnya. Tapi ini pasti dokter nih yang nanya nih.
Soalnya ngomongnya pakai bahasa kedokteran nih. IL 12 sama IL 6. Japri-japrian aja kita diskusi ya. Oke. Gitu. Oh ini yang tadi dok, yang tadi kita bahas CEA-nya naik kenapa? Ini dibilang CEA parunya naik sebelum konsumsi SOP dan USU dari 2,6 jadi 5,2. Oh, udah naik duluan. Ya. Kalau udah naik duluan, terus maksudnya mau dikasih apa gitu ya pertanyaannya? Ya. Dikasih ini aja, apa namanya, subarasi, SOP subarasi. Untuk Kalau bentuk tulang dok, misalkan bentuk tulang berbentuk C melengkung, jadi nyeri sekali, itu konsumsi yang mana dok? untuk menghilangkan nyeri bukan ke sini ya, bukan SOP ya. Itu untuk ini aja sih regenerasi sel ya, tapi nggak menghilangkan nyeri. Jadi untuk efek nyeri sih harusnya minum obat. Itu arahnya ya. Oke. Oke sih dok, kayaknya udah sepi, udah nggak ada yang tanya lagi dok. Cukup hari ini kita. Ya. Oke, kalau gitu terima kasih buat teman-teman yang udah nyempetin waktu hadir main ke sini bareng saya sama Dr. Trevino. Terima kasih juga dokter waktunya dok. Nanti tinggal kayak biasa itu aja apa japri-japri kalau ada yang mau tanya-tanya ya dok ya. Ya, japri-japri aja. Japri lewat ini kan, lewat kantor pusat ya. Ya, lewat saya nanti biasanya. Nanti di screening ya, gitu. yang pertanyaan-pertanyaannya yang itu aja, yang biasa, yang udah berulang-ulang langsung jawab aja. Iya. Ya, biasa juga saya gitu, kalau ada yang ulang-ulang ya udahlah, saya yang jawab. Iya. Atau kita perlu bikin kali ya, frequently ask question. Boleh gitu tuh, ya. jadi kayak dokter, kalau ada kan kemarin itu dokter Wijaya bikin frequently asked question FAQ-nya kan. Nah, Betul. ini versi dokter Trevino, nah kan full Iya, tuh tanya jawab semuanya tuh ya kan. Iya, betul. Bikin itu aja ya. Boleh, bila dok kita bikin. Terus bagian dari sebagai apa namanya, bagian dari pembelian gitu ya, masuk di dalam itu, di dalam web itu, mau beli barang-barang AFC. Ya, oke, kalau gitu. Thank you Dokter Trevino. Oke, sip. Siap. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu sore semuanya. Dadah. Selamat sore semua. Terima kasih.